Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Apriliani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling adalah upaya atau cara yang digunakan kepala sekolah untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen yang ada. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Yang selanjutnya adalah perencanaan program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling adalah seperangkat kegiatan yang dirancang oleh konselor sekolah. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah akan melibatkan seluruh personil di dalam suatu sekolah tersebut, serta jenis layanannya akan berurusan dengan bidang lain, seperti bidang administrasi sekolah maupun bidang pembelajaran. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, diperlukan upaya untuk menghindari tumpang tindih serta benturan antar kegiatan di masing-masing bidang. Program dikatakan sistematis apabila memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, program bimbingan dan konseling dirancang untuk melayani kebutuhan siswa. Yang kedua, program bimbingan dan konseling merupakan bagian terpadu dari keseluruhan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, tujuan program harus dirumuskan secara jelas dan eksplisit. Yang keempat, pelaksanaan program melibatkan seluruh staf sekolah. Yang kelima, personil bimbingan dan konseling perlu diidentifikasi dan tugas-tugas serta tanggung jawab yang harus dirumuskan. Yang keenam, segala sumber daya perlu ditemukan untuk mencapai tujuan program tersebut. Yang ketujuh adalah keperluan-keperluan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Terdapat dua hal yang esensial. Yang pertama adalah data pribadi siswa dan bahan informasi untuk perencanaan pendidikan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan program dikatakan sebagai program yang sistematis. Yang kedelapan adalah perlu penerapan ancaman sistem dalam pengembangan program serta pemecahan masalah pengelolaan. Yang terakhir atau yang kesembilan, dukungan dan pelibatan masyarakat sekitar harus diusahakan sejauh mungkin demi kelancaran penyelenggaraan program dan tercapainya tujuan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling. Dalam program bimbingan dan konseling terdapat dua jenis program yang perlu dirancang dan dikembangkan. Yang pertama adalah program tahunan sebagai program sekolah. Program tahunan ini dijabarkan menurut alokasi waktu pada setiap semester, bulan, dan bahkan mingguan. Dalam program ini dicantumkan substansi kegiatan, jenis layanan menurut alokasi waktu. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling dalam program sekolah yaitu yang pertama, pemberian layanan informasi. Biasanya ini melalui ceramah yang mengundang narasumber. Yang kedua, program pemberian layanan orientasi. Hal ini biasanya dilakukan pada siswa baru sebagai bagian dari program tahunan sekolah. Yang ketiga, mengadakan tes bakat atau inventory. Hal ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penjurusan. Yang keempat, mengadakan kunjungan ke tempat industri atau kunjungan industri. Hal ini bermanfaat bagi bimbingan karir terutama pada siswa-siswa SMK. Yang kelima, membentuk kelompok-kelompok
Dan yang keenam adalah pelatihan keterampilan baik belajar akademik dan sebagainya. Masih pada pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling. Program yang kedua adalah program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing sesuai dengan pembagian tugas layanan di sekolah. Setiap guru pembimbing perlu membuat program berupa satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa. Hal itu berdasarkan pada jadwal yang sudah dipetakan atau sudah direncanakan. Untuk pengarahannya, dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling, diperlukan pengarahan agar terjadi suatu tata kerja yang diwarnai oleh koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara staf-staf yang terlibat pada bimbingan dan konseling. Dengan adanya pengarahan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan supervisi program bimbingan dan konseling. Pengertian dari program bimbingan dan konseling itu sendiri adalah upaya menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, baik pada program khusus maupun pada program umum. Untuk manfaatnya itu sendiri, hasil evaluasi digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Apakah kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien atau tidak? Apakah kegiatan tersebut baik untuk dilanjutkan atau bahkan sebaliknya harus direvisi atau sebagainya? Jadi, hal tersebut sangat berpengaruh pada pengambilan suatu kesimpulan. Yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Manfaatnya itu sendiri untuk mengendalikan personil pelaksanaan bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan atau kendala yang muncul, mencari jalan keluar dari hambatan dan permasalahan yang ada, serta mengawasi atau memantau pelaksanaan apakah berjalan lancar dalam pencapaian tujuan program pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah peran guru dalam program bimbingan dan konseling. Yang pertama, guru sebagai informator. Guru sebagai informator ini berkaitan dengan tugas seorang guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling. Jadi, di dalam peranan ini, guru itu menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Dan yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator ini berkaitan mengenai layanan pembelajaran, baik itu bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan guru pembimbing, biasanya guru itu lebih memahami keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya, pada keterampilan belajar pada siswa yang mengalami kesulitan belajar itu pastinya akan berbeda dengan siswa yang pandai atau siswa yang sudah mampu memahami materi atau mata pelajaran yang diajarkan pada saat itu. Yang ketiga adalah guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator ini berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Hal itu biasanya nampak pada
pada saat seorang guru diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi terhadap siswa guna menentukan bimbingan yang akan diperoleh siswa itu. Dan yang keempat adalah guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator ini berperan sebagai pemberi motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Misalnya pada siswa yang seharusnya mengikuti pelajaran di kelas, tanpa kerelaan guru dalam memberi kesempatan kepada siswa menerima layanan konseling. Yang kelima, guru sebagai kolaborator. Guru sebagai kolaborator ini misalnya dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi, layanan pembelajaran, atau himpunan data dan kegiatan lainnya yang relevan. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai pengertian manajemen dan dalam program bimbingan dan konseling.